Mereka melihat sendiri bagaimana kemajuan sepak bola Indonesia pelan-pelan sudah mengarah ke arah yang lebih baik. Jadi kami kemarin dapat 7 pemain. Bocoran line up Timnas Indonesia U20 versus Timnas Ukraina U23 di Toulon Cup 2024 malam ini. Bocoran line up Timnas Indonesia U20 versus Timnas Ukraina U23 di Toulon Cup 2024 malam ini. Jens Raven atau Arhan Kakak jadi ujung tombak? Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U20 melawan Timnas Ukraina U23 di Toulon Cup 2024 malam ini, Selasa, 4 Juni 2024, pukul 23 WIB, akan coba dibahas oleh Mimin. Skuad Garuda Nusantara, julukan untuk Timnas Indonesia U20, akan menjalani pertandingan pertama di grup B Toulon Cup 2024 menghadapi Ukraina U23, yang dikenal sebagai tim kuat. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Tim Ukraina U23 disebut tim kuat karena mereka adalah peserta Olimpiade Paris 2024. Mereka berhasil lolos ke Olimpiade setelah mencapai semifinal di Piala Eropa U21 2023. Dari segi pengalaman, pemain Ukraina U23 jauh lebih berpengalaman dibandingkan Timnas Indonesia U20. Usia mereka yang berada di kisaran 20-23 tahun memungkinkan mereka sudah merasakan atmosfer kompetisi profesional. Ini berbeda dengan skuad Timnas Indonesia U20 yang rata-rata baru berusia 17-19 tahun, sehingga hanya sedikit dari mereka yang sudah merasakan kompetisi di level atas. Dilihat dari perbedaan usianya juga sudah beda jauh ya teman-teman. Perlu dicatat teman-teman. Ukraina menurunkan tim untuk Olimpiade Paris, mungkin lebih ideal jika Timnas Indonesia menurunkan Timnas U23 yang kemarin mentas di Piala Asia U23 asuhan Shin Tae-yong. Jadi, buat teman-teman jangan berharap lebih ya. Mari kita lanjut. Pertanyaannya sekarang adalah, formasi apa yang akan digunakan oleh pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, untuk pertandingan nanti malam? Mantan pelatih Bali United ini diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Di posisi penjaga gawang kemungkinan besar akan diisi oleh Ikram Al-Ghifari. Untuk posisi 4 bek sejajar, diprediksi akan diisi oleh Welber Jardim, Dion Max, Kadek Arel, dan Doni Tripamungkas. Sementara itu, Jidabin dan tim Gepens diprediksi akan mengisi posisi gelandang bertahan ganda. Di posisi sayap kanan akan ada Mores Mohinoke, dengan Rizky Afrizal di sisi kiri. Samuel akan berperan sebagai second striker untuk mendukung penyerang tunggal Jens Raven. Mimin memprediksi bahwa pelatih Indra Syafri tidak akan memainkan Jens Raven dan Arhan Kakak secara bersamaan. Hal ini dikarenakan Indra Syafri jarang memainkan dua penyerang murni sekaligus dalam satu pertandingan, terutama sebagai starter. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian berapa prediksi skor Timnas Indonesia U20 versus Ukraina U23 nanti malam? Apakah Timnas Indonesia U20 akan jadi bulan-bulanan Ukraina U23? Atau justru Timnas Indonesia bisa meladeni Timnas Ukraina? Mengingat skuad asuhan Indra Syafri diperkuat 6 pemain diaspora. Ayo teman-teman, berikan prediksi kalian di kolom komentar. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Lebih lanjut, pertandingan antara Timnas Indonesia U20 dan Timnas Ukraina U23 di Toulon Cup 2024 tentu akan menjadi ujian yang menarik bagi skuad muda Indonesia. Meskipun Ukraina U23 diunggulkan karena pengalaman dan kualitasnya, ini juga merupakan peluang bagi Timnas Indonesia U20 untuk menunjukkan potensi dan kemampuannya dalam menghadapi lawan-lawan yang tangguh. Penting bagi mereka untuk tetap fokus, bermain dengan semangat, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Semoga mereka dapat memberikan pertandingan yang membanggakan bagi Indonesia.
Pertandingan melawan timnas Ukraina U23 adalah kesempatan emas bagi kalian untuk menunjukkan bakat dan semangat juang yang luar biasa. Jangan pernah merasa kecil hati dengan perbedaan usia atau pengalaman. Kalian telah bekerja keras untuk sampai di titik ini, dan setiap detik di lapangan adalah kesempatan untuk membuat bangsa ini bangga. Ingatlah, setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Bermainlah dengan hati yang penuh semangat, disiplin, dan percaya diri. Percayalah pada diri kalian sendiri dan satu sama lain sebagai sebuah tim. Apapun hasilnya nanti, yang terpenting adalah memberikan yang terbaik di setiap momen. Bawa semangat Garuda di dada kalian dan tunjukkan kepada dunia bahwa timnas Indonesia U20 adalah tim yang patut diperhitungkan. Kalian bisa! Berjuanglah dengan sepenuh hati dan raih kemenangan. Semangat! Satu pemain diaspora timnas Indonesia U20 dicoret jelang turnamen Toulon Cup 2024. Begini faktanya. Alasan Sacha Deikton gagal memperkuat timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Mimin akan coba mengulas penyebab Sacha Deikton menjadi satu-satunya pemain keturunan yang gagal memperkuat timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, membawa sekitar 43 pemain dalam pemusatan latihan yang dilakukan timnya di Italia dan Prancis. Pemusatan latihan di Italia, tepatnya di kota Como, dilakukan sebagai persiapan timnas Indonesia U20 ambil bagian di Toulon Cup 2024 yang digelar di Prancis pada 3 hingga 16 Juni 2024. Dari 43 pemain yang dibawa Indra Syafri, 9 diantaranya berstatus pemain keturunan. Mereka adalah Dion Marks, bek tengah PNEC Nijmegen, Jens Raven, penyerang Dordrecht, Tim Gepens, fullback kiri FC Twente Heracles, Maurice Mohinoke, winger kiri Dordrecht, Samuel, gelandang serang NAC Breda, dan Sacha Deikton, fullback kanan VVV Venlo. Selain itu, ada juga Mesa Al-Hamzah, bek tengah Persija Jakarta, Jik Dabin, gelandang Asiop, dan Welber Jardim, fullback Sao Paulo. Untuk 6 nama yang disebut pertama, kecuali Jens Raven, ajang Toulon Cup 2024 menjadi kesempatan bagi mereka untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Jika tampil apik bersama timnas Indonesia U20, mereka bakal dinaturalisasi untuk mendapatkan paspor Indonesia. Sementara jika tampil buruk, mereka harus mengucapkan selamat tinggal seperti yang dialami Jim Crockway pada 2022. H-1 menjelang pertandingan, Indra Syafri mengumumkan kepada halayak 26 pemain yang dibawa untuk tampil di Toulon Cup 2024. Dari 26 pemain itu, ada satu pemain keturunan yang tidak disertakan. Padahal, pemain yang biasa bermain sebagai fullback kanan ini berambisi memperkuat timnas Indonesia U20. Pemain yang dimaksud adalah personel VVV Venlo U21 yang baru berusia 18 tahun, Sacha Deikton. Di akun Instagramnya, ia menjelaskan mengapa dirinya gagal masuk skuad timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Penyebabnya adalah karena Sacha Deikton terlambat bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia U20 sehingga terlambat didaftarkan di Toulon Cup 2024. Halo Indonesia. Sayangnya saya tidak bisa mendaftar di Toulon Cup 2024 karena saya datangnya telat. Kami tidak memenuhi tenggat waktu yang ditentukan dan belum bisa melakukan debut bersama timnas Indonesia, tulis Sacha Deikton, dikutip dari akun Instagramnya. Saya berharap mendapatkan kabar positif setelah turnamen sehingga saya bisa melakukan debut bersama Indonesia di masa depan, tutup pemain yang dikenal lincah ini. Lebih lanjut, penting bagi pemain seperti Sacha Deikton untuk memahami pentingnya kedisiplinan dan keseriusan dalam mengikuti proses latihan dan kompetisi. Keterlambatan dalam bergabung dengan timnas dapat memiliki konsekuensi serius, seperti kesempatan untuk bermain di turnamen internasional yang dapat membuka pintu untuk pengembangan karir mereka. Hal ini juga menjadi pelajaran bagi pemain muda lainnya untuk selalu menghormati jadwal dan komitmen mereka terhadap tim dan negara. Beri komentar kabar ini teman. Dicoretnya Elkan Bagot, Shin Taeyong punya opsi baru di pertahanan timnas Indonesia. Absennya Elkan Bagot dari timnas Indonesia memberikan alternatif baru bagi pelatih Shin Taeyong dalam menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia untuk pertandingan melawan timnas Irak dan Filipina. Namanya tidak termasuk dalam daftar 23 pemain yang dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu lebih memilih Muhammad Ferrari daripada Elkan Bagot. Saat ditanya mengenai absennya Bagot, Shin Tae-yong meminta media untuk menanyakan langsung kepada pemain yang bersangkutan. Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan kepada Elkan, kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk bolasport.com, Selasa, 28 Mei 2024. Elkan yang lebih tahu, tambahnya. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pendapatnya saat ditanya tentang Elkan Bagot. Saya harapkan pemain harus serius, untuk semua ya, bukan hanya untuk Elkan, tetapi untuk semua pemain yang setengah-setengah dalam memperkuat tim nasional, kata Erick Thohir kepada wartawan termasuk Minggu, 2 Juni 2026. Mungkin dia memilih, kita juga tidak mau memaksa. Tetapi tim Indonesia akan terus berjalan tanpa siapapun, termasuk yang 11 pemain starter saat lawan Tanzania. Jika tidak mau main, kita akan mencari pemain lain yang mau membela merah putih, tegas Erick Thohir. Padahal Bagot telah menjadi andalan dalam 3 pertandingan tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Bek Ipswich Town FC itu diturunkan ketika Indonesia melawan Brunei Darussalam, Irak, dan Filipina. Kini, absennya Elkan Bagot justru menjadi kesempatan bagi pemain lokal Indonesia. Shin Tae-yong bisa memainkan duet bek Persija Jakarta, Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho, untuk pertama kalinya di kualifikasi Piala Dunia. Secara khusus, Ferrari bahkan belum pernah merasakan debut di kualifikasi Piala Dunia 2026. Paling banter, Ferrari hanya duduk di bangku cadangan ketika Indonesia bertandang ke markas Vietnam pada 26 Maret 2024. Sedangkan Rizky Ridho selalu menjadi starter dalam 6 laga yang telah dilalui Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pilihan bek tengah lainnya adalah Jordi Amat dan Justin Hubner saat melawan Irak. ST mengonfirmasi bahwa Jay Itzes masih absen pada laga tersebut. Bek berusia 24 tahun itu baru saja menyelesaikan pertandingan penentuan promosi ke Serie A bersama Venezia FC. Terkait Jay Itzes, karena dia masuk final playoff, mungkin baru akan tiba di Jakarta pada 5 Juni, ucap Shin Tae-yong. Dan untuk 6 Juni melawan Irak, Jay tidak akan bermain, imbuhnya. Indonesia akan menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 6 Juni 2024. 5 hari berselang, pasukan Merah Putih akan menantang Filipina di tempat yang sama. Indonesia hanya butuh 3 poin untuk mengunci tiket ke putaran ketiga tanpa bergantung pada pertandingan lainnya. Lebih lanjut, absennya Elkan Bagot dari timnas Indonesia memang mengejutkan, mengingat perannya yang cukup signifikan dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, keputusan Shin Tae-yong untuk menggantikan Bagot dengan Muhammad Ferrari bisa jadi langkah strategis. Ferrari, meskipun belum berpengalaman di kualifikasi Piala Dunia, memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pertandingan penting ini. Pendekatan ini juga menunjukkan keberanian Shin Tae-yong dalam memberikan kesempatan kepada pemain lokal untuk membuktikan kemampuan mereka di level internasional. Ini bisa berdampak positif dalam jangka panjang bagi perkembangan timnas Indonesia, karena memberikan pengalaman berharga bagi pemain muda dan meningkatkan persaingan sehat dalam skuad. Di sisi lain, pernyataan Erick Thohir menegaskan pentingnya komitmen penuh dari setiap pemain yang dipanggil untuk membela timnas. Sikap ini penting untuk memastikan bahwa hanya pemain yang benar-benar berdedikasi yang mendapatkan tempat di tim, yang pada akhirnya bisa membantu membangun mentalitas juara dalam skuad. Secara keseluruhan, meski absennya Bagot bisa dilihat sebagai kehilangan, ini juga membuka peluang baru bagi pemain lain untuk tampil dan menunjukkan kemampuan mereka. Keberhasilan atau kegagalan strategi ini akan sangat bergantung pada bagaimana para pemain menggantikan peran Bagot dan bagaimana tim secara keseluruhan beradaptasi dengan perubahan ini. Percayalah pada keputusan seleksi dan strategi yang diambil. Dukung penuh pemain yang dipilih, terutama yang baru bergabung. Pemain harus menunjukkan dedikasi dan kemampuan terbaik mereka. Jelaskan keputusan kepada media untuk mengurangi spekulasi dan menjaga fokus tim. Filipina sudah tiba di Vietnam. Siap bantu timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Filipina tiba di Hanoi, Vietnam pada Senin, 3 Juni 2024, sore.
Filipina dijadwalkan bertanding melawan Vietnam pada 6 Juni mendatang dalam laga lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk mempersiapkan diri, timnas Filipina memutuskan datang lebih awal agar dapat beradaptasi. Hal ini disampaikan langsung oleh pemain Filipina, Neil Etheridge. "Kami dalam kondisi bagus sebelum pertandingan," kata Neil Etheridge. "Berangkat lebih awal ke Vietnam memberi kami lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan cuaca," dilansir dari laman resmi VFF. Pelatih Filipina, Tom Saintfiet, mengakui bahwa pertandingan melawan Vietnam akan sulit bagi timnya, terutama karena Vietnam kini dilatih oleh pelatih baru, Kim Sang-sik. "Ini adalah pertandingan yang sangat sulit karena Vietnam adalah lawan yang kuat," ujar Tom. "Mereka baru saja mengganti pelatih, jadi akan lebih sulit bagi kami. Saya hanya memiliki video saat pelatih Philippe Troussier memimpin Vietnam. Saya tidak tahu bagaimana pelatih baru mereka akan mengubah taktik dan personel." Meskipun begitu, timnas Filipina bertekad untuk tidak menyerah begitu saja. Neil menegaskan bahwa timnya akan berjuang keras untuk meraih kemenangan. Jika Filipina mampu mengalahkan Vietnam, timnas Indonesia akan mendapatkan keuntungan. Tim asuhan Shin Tae-yong akan memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena posisi mereka tidak akan terkejar oleh Vietnam. Saat ini, timnas Indonesia menempati peringkat kedua grup F dengan 7 poin. Sementara Vietnam berada di peringkat ketiga dengan 3 poin. "Kami datang ke sini untuk menang," ujar Neil. "Namun tentu saja saya tahu bahwa tidak mudah bermain di kandang Vietnam." Lebih lanjut, timnas Filipina yang tiba lebih awal di Vietnam menunjukkan keseriusan mereka dalam mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penting ini. Keputusan ini bijak karena memungkinkan para pemain untuk beradaptasi dengan lingkungan dan cuaca yang berbeda. Neil Etheridge dan pelatih Tom Saintfiet memahami tantangan besar yang dihadapi, terutama dengan pelatih baru Vietnam yang mungkin membawa perubahan taktik dan strategi yang tidak terduga. Namun, sikap optimis dan tekad kuat yang ditunjukkan oleh para pemain Filipina adalah hal positif yang dapat meningkatkan semangat tim. Meskipun menghadapi lawan yang kuat, mentalitas untuk tidak menyerah dan berjuang keras demi kemenangan adalah kunci dalam pertandingan sepak bola. Dari perspektif timnas Indonesia, hasil positif bagi Filipina akan sangat menguntungkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya pertandingan ini tidak hanya bagi Filipina, tetapi juga bagi tim-tim lain dalam grup yang berjuang untuk lolos ke putaran berikutnya. Dengan persaingan yang ketat, setiap poin sangat berharga dan dapat menentukan nasib tim dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Tetap semangat, timnas Filipina! Kalian sudah menunjukkan komitmen luar biasa dengan datang lebih awal untuk beradaptasi dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ingatlah, setiap perjuangan dan kerja keras kalian akan terbayar di lapangan. Jangan biarkan apapun menghalangi tekad dan semangat kalian. Hadapi pertandingan dengan penuh percaya diri dan kerja sama tim yang solid. Kalian mampu menghadapi tantangan ini dan membawa pulang kemenangan. Seluruh pendukung percaya pada kalian. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, tim, dan negara. Semangat Filipina! Pemain Irak kesal dapat lapangan latihan jelek jelang lawan timnas Indonesia, langsung cari lapangan baru. Para pemain timnas Irak dikabarkan kecewa dengan kondisi lapangan latihan di Jakarta. Irak dijadwalkan bertanding melawan timnas Indonesia pada 6 Juni mendatang dalam laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Irak telah tiba di Indonesia dan memulai latihan perdana pada Minggu, 2 Juni 2024, di lapangan B Senayan. Dilansir dari Win-Win, kondisi lapangan ini menuai protes dari para pemain Irak yang menilai lapangan tersebut tidak layak digunakan. Para pemain mengungkapkan kekesalan mereka terhadap lapangan latihan karena mereka menghadapi beberapa kesulitan yang disebabkan oleh kondisi lapangan yang tidak sesuai, ujar seorang delegasi timnas Irak yang tak disebutkan namanya. Pelatih Yesus Casas kemudian mengajukan permintaan untuk pindah lokasi latihan ke tempat yang lebih baik. Yesus Casas menuntut delegasi timnas Irak mengubah lapangan latihan ke tempat yang lebih baik. Direktur Pelaksana Timnas Irak, Mehdi Karim, sudah mulai mencari stadion lain untuk melakukan latihan, terutama sejak Kasim melihat area dan stadion yang tersedia pada kunjungan sebelumnya sebulan lalu, katanya. Meskipun demikian, hasil laga melawan timnas Indonesia tidak terlalu krusial bagi Irak.
Irak sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya setelah meraih hasil sempurna dan memuncaki klasemen grup F dengan 12 poin. Di sisi lain, hasil laga ini sangat penting bagi timnas Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong wajib meraih kemenangan untuk memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat kedua dengan 7 poin. Lebih lanjut, menjelang pertandingan penting antara timnas Irak dan timnas Indonesia. Ketidakpuasan timnas Irak terhadap kondisi lapangan latihan bisa mempengaruhi persiapan mereka, meskipun mereka sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Di sisi lain, ini bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia yang sangat membutuhkan kemenangan untuk melaju ke babak berikutnya. Pihak penyelenggara perlu segera menangani masalah ini dengan serius. Menyediakan fasilitas latihan yang memadai bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga terkait dengan profesionalisme dan sportivitas dalam kompetisi internasional. Dengan memberikan fasilitas terbaik, diharapkan kedua tim dapat bermain optimal, sehingga pertandingan nanti bisa berlangsung dengan fair dan menarik. Bagi timnas Indonesia, ini adalah momentum penting. Selain perlu fokus pada latihan dan strategi, dukungan dari supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno juga akan menjadi faktor yang krusial. Mengingat betapa pentingnya pertandingan ini, seluruh elemen tim harus bersatu dan memberikan performa terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Untuk penyelenggara, perbaiki fasilitas dengan segera mengevaluasi dan memperbaiki kondisi lapangan latihan yang ada. Jika perlu, pindahkan latihan ke lapangan yang lebih baik untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan para pemain. Pastikan adanya komunikasi yang baik dengan tim tamu untuk memahami kebutuhan mereka dan merespons dengan cepat setiap keluhan atau permintaan. Untuk timnas Irak, tetap fokus pada persiapan pertandingan meski menghadapi kendala. Jadikan situasi ini sebagai tantangan yang bisa diatasi bersama. Jaga semangat tim dengan komunikasi yang baik antara pemain dan staf pelatih. Kelola kekesalan dan frustrasi dengan cara yang konstruktif. Untuk timnas Indonesia, gunakan potensi keuntungan dari bermain di kandang sebaik mungkin. Suasana rumah dan dukungan supporter bisa menjadi motivasi tambahan. Tetap fokus pada taktik dan strategi yang telah disusun. Pertandingan ini sangat penting untuk melaju ke babak selanjutnya, jadi pastikan setiap pemain memahami perannya. Untuk supporter, berikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia dengan cara yang positif dan sportif. Kehadiran dan semangat supporter sangat berarti bagi pemain di lapangan. Tetap hormati tim lawan dan supporter mereka. Sportivitas harus dijaga untuk menciptakan atmosfer pertandingan yang baik. Dengan kerjasama dari semua pihak, diharapkan pertandingan nanti bisa berjalan lancar dan memberikan hasil terbaik bagi semua pihak yang terlibat. 24 jam krusial agar Kelvin Verdong bisa main untuk timnas Indonesia, bisa didaftarkan skuad lawan Filipina. Hari ini, Selasa, 4 Juni 2024, merupakan hari krusial bagi proses naturalisasi Kelvin Verdong agar bisa membela timnas Indonesia. Kelvin Verdong telah disetujui oleh Komisi 10 dan 3 DPR RI untuk dinaturalisasi pada Senin, 3 Juni 2024. Selanjutnya pada Selasa, 4 Juni 2024, proses naturalisasi akan berlanjut ke sidang paripurna DPR RI. Ini adalah 24 jam yang sangat penting bagi naturalisasi Verdong karena PSSI menargetkan agar sang pemain bisa didaftarkan untuk pertandingan melawan Filipina pada 11 Juni 2024 mendatang. Kita lagi target untuk Kelvin ini di laga lawan Filipina, kata Sekjen PSSI, Yunus Nusi saat ditemui pada Senin kemarin. Kalau Irak kan tinggal sekian hari, 6 Juni. Tapi kita akan coba semaksimal mungkin. Pak Menteri tentu akan memberikan dukungan khusus untuk mendukung naturalisasi. Hari ini kita maraton lagi ke Kemenkumham dan Setnek. Kita berharap dengan Filipina setidaknya bisa memperkuat skuad, tambahnya. Pada Selasa, 4 Juni 2024, ini, proses naturalisasi Kelvin Verdong sudah disetujui oleh sidang paripurna DPR RI. Selanjutnya, ada 2 langkah lagi agar Kelvin Verdong bisa segera menjadi warga negara Indonesia, WNI. 2 langkah tersebut adalah turunnya surat keputusan Presiden dan pengambilan sumpah WNI. Ya pastinya ini dari proses DPR di paripurna, akan dilaksanakan pengambilan sumpah, kata Menpora RI, Dito Aryo Tejo.
Kita juga berharap nanti bisa mengejar untuk pertandingan Irak dan Filipina. Potensinya sangat mungkin dan ini kita akan bekerja bersama seluruhnya untuk memastikan hal tersebut. PSSI saya rasa sudah melakukan persiapan maksimal, kata pria berusia 33 tahun tersebut. Ini kan salah satu persiapan juga naturalisasi hari ini. Jadi kita berharap hasilnya bisa membanggakan, tambahnya. Sambil menunggu dua proses tersebut, PSSI juga kabarnya akan mendaftarkan Kelvin Verdong ke skuad Timnas Indonesia untuk melawan Filipina pada 11 Juni 2024 mendatang. Pendaftaran skuad untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 memang paling lambat H-7 sebelum pertandingan. Sehingga pada 4 Juni 2024 ini menjadi hari krusial untuk naturalisasi Kelvin Verdong. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga meminta doa masyarakat Indonesia agar proses naturalisasi Kelvin Verdong berjalan lancar. Doakan, waktu hanya 24 jam untuk bisa menyelesaikan semuanya, tulis Arya Sinulinga di Instagram. Lebih lanjut, proses naturalisasi Kelvin Verdong merupakan langkah strategis yang diambil oleh PSSI untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Dalam konteks sepak bola modern, naturalisasi pemain bukanlah hal yang baru dan telah banyak dilakukan oleh negara-negara lain untuk meningkatkan performa tim nasional mereka. Namun, proses ini tentunya memerlukan koordinasi dan persiapan yang matang, mengingat naturalisasi bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga soal adaptasi pemain dengan budaya dan gaya permainan tim. PSSI, bersama dengan pemerintah dan instansi terkait, tampaknya sudah melakukan upaya maksimal untuk mempercepat proses ini. Keberhasilan naturalisasi Kelvin Verdong bisa memberikan dorongan moral dan teknis bagi timnas Indonesia, terutama menjelang pertandingan penting seperti melawan Filipina dan dalam rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya di skuad timnas diharapkan dapat menambah kekuatan dan variasi taktik yang bisa digunakan oleh pelatih. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti kesiapan Kelvin Verdong untuk beradaptasi dengan cepat dan menerima tanggung jawab sebagai pemain tim nasional Indonesia. Selain itu, dukungan dari masyarakat dan fans sepak bola Indonesia juga sangat penting untuk memberikan semangat dan motivasi bagi pemain baru ini. Secara keseluruhan, langkah ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam memperbaiki kualitas timnas dan berusaha mencapai hasil yang membanggakan di level internasional. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa proses ini berjalan lancar dan berdampak positif bagi timnas Indonesia. Untuk PSSI, koordinasi yang efektif antara semua pihak terlibat. Berikan dukungan maksimal kepada Kelvin Verdong. Perencanaan jangka panjang dalam integrasi pemain yang dinaturalisasi. Untuk Kelvin Verdong, adaptasi dengan budaya dan lingkungan baru di Indonesia. Tunjukkan komitmen melalui kerja keras dan disiplin. Bangun hubungan yang baik dengan rekan satu tim dan staf pelatih. Untuk pemerintah, dukung proses administratif dengan lancar dan cepat. Koordinasi yang baik antar instansi pemerintah terkait. Sediakan fasilitas dan sarana yang diperlukan. Untuk masyarakat dan fans, berikan dukungan moral kepada Kelvin Verdong dan timnas. Tunjukkan kesabaran dan pengertian dalam proses adaptasi. Berikan kritik yang positif dan konstruktif. Dengan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, proses naturalisasi ini diharapkan berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia.